Tiba-tiba, ada sebuah tawaran yang cukup bikin heboh dari Presiden terpilih Indonesia Prabowo Subianto mau jadi penengah di konflik Iran-Israel. Jelas, langkah ini bikin banyak orang bertanya-tanya. Sebenarnya apa sih yang ada di balik manuver yang kelihatan berani ini? Yuk kita coba bedah bareng lapisan-lapisan diplomasi, persepsi, dan juga realita di baliknya. Oke, ini dia peta perjalanan kita buat ngebahas topik ini. Kita mulai dari tawaran yang bikin geger itu. Terus kita lihat reaksi-reaksi yang muncul. Abis itu, kita masuk ke dapur diplomasi buat ngintip aturannya. Lalu yang seru, kita bakal bongkar mitos-mitos soal Iran. Dan kita tutup dengan sebuah nasihat penting dari seorang diplomat senior. Jadi, semua ini tuh berawal dari satu pengumuman resmi yang, ya bisa dibilang cukup tak terduga. Sebuah langkah dari Indonesia yang sepertinya ingin menunjukkan perannya di panggung dunia. Tapi, pertanyaannya, emangnya segampang itu? Nah, ini dia pernyataan resminya dari Kementerian Luar Negeri. Seolah-olah ini sinyal kalau Indonesia siap turun tangan. Tapi ternyata niat baik aja itu nggak cukup, karena dunia diplomasi itu punya aturan mainnya sendiri. Dan reaksi yang muncul pun jauh dari yang diharapkan. Ternyata ada jarak yang lebar banget antara pengumuman ke publik dengan apa yang sebenarnya terjadi di dalam. Coba deh bayangin para diplomat karir kita di Pejambon, ya. Orang-orang yang kerjaannya emang ngurusin hubungan luar negeri setiap hari. Mereka justru dilaporkan kaget setengah mati. Mereka sama sekali nggak tahu menahu soal pernyataan ini. Ini tuh sinyal yang jelas banget kalau keputusan ini datang dari atas, tanpa ngelibatin para ahli di lapangan. Terus gimana di panggung internasional? Wah, tawaran ini malah disambut dengan skeptis. Para ahli melihatnya sebagai langkah yang agak naif gitu, sebuah tawaran yang datang tanpa diundang dan seolah-olah mengabaikan betapa rumitnya situasi politik di sana. Oke, dari sini muncul pertanyaan yang penting banget. Sebenarnya tawaran Indonesia ini realistis nggak sih? Karena ternyata untuk jadi mediator internasional itu ada aturan mainnya yang sangat-sangat spesifik. Seorang mantan duta besar Indonesia untuk Iran merangkum masalahnya dengan satu pertanyaan yang jujur aja simple tapi nusuk banget. Intinya gini, dalam diplomasi Anda itu nggak bisa ujuk-ujuk datang dan bilang, saya siap bantu ya. Harus ada yang minta. Jadi aturan mainnya itu sebenarnya sederhana tapi mutlak. Pertama, Anda harus diundang oleh kedua belah pihak, bukan cuma salah satu. Kedua, posisi Anda harus benar-benar netral. Dan yang ketiga, Anda harus punya sesuatu untuk ditawarkan. Entah itu pengaruh ekonomi atau kekuatan politik yang bikin kedua pihak mau duduk dan dengerin Anda. Nah, ini dia nih letak tantangan terbesarnya buat Indonesia. Dengan komitmen konstitusi kita yang mendukung Palestina, pertanyaannya, bisakah kita dianggap benar-benar netral oleh pihak Israel? Kalau lihat dari sejarah, ini rintangan yang super sulit, bahkan mungkin mustahil untuk dilewati. Tapi tahu nggak, insiden ini sebenarnya membuka sebuah kotak Pandora yang lebih besar, yaitu betapa banyaknya kesalahpahaman kita tentang Iran. Kita sering banget ngelihat Iran itu sebagai negara yang terisolasi dan ketinggalan zaman. Tapi, benar nggak sih kayak gitu? Mitos pertama, Iran itu gaptek, teknologinya terbelakang. Kenyataannya, bertahun-tahun yang lalu, mereka itu berhasil ngebajak dan merekayasa ulang salah satu drone tercanggih milik Amerika Serikat. Ini bukan cuma soal nyontek ya, tapi ini bukti kemampuan inovasi yang luar biasa di bawah tekanan sanksi berat. Mitos kedua soal kemiskinan. Kita sering mikir rakyat di sana hidup susah. Tapi, kata mantan duta besar yang pernah tinggal di sana, kebutuhan pokok seperti rumah, makanan, sampai layanan kesehatan itu disubsidi penuh oleh negara. Dan ini berlaku bahkan sampai ke desa-desa terpencil di pegunungan. Jadi coba kita bayangkan sejenak, kalau tanpa sanksi aja mereka bisa semaju itu, apa yang bakal terjadi kalau sanksinya dicabut? Ini adalah sebuah kekuatan raksasa yang tersembunyi yang seringkali nggak kita lihat. Dan ini mitos yang paling sering kita dengar, konflik abadi antara Sunni dan Syiah. Sang duta besar justru melihat dengan mata kepalanya sendiri gimana komunitas agama yang beragam, termasuk komunitas Yahudi, bisa hidup berdampingan dengan damai. Narasi soal konflik sektarian ini, menurut beliau, lebih sering dimainkan oleh pihak luar untuk kepentingan geopolitik mereka. Semua ini membawa kita ke kesimpulan akhir yang sangat pragmatis dari mantan duta besar tadi. Sebuah nasihat yang lahir dari pengalaman puluhan tahun di dunia diplomasi. Nasihatnya simpel tapi dalam banget. Udah lupain soal jadi panggung dunia.
Fokus aja benahi negara kita sendiri dari dalam. Karena pengaruh sejati itu bukan datang dari menawarkan diri, tapi dari kekuatan ekonomi dan stabilitas di dalam negeri. Kalau kita kuat, dunia yang akan datang mencari kita, bukan sebaliknya. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pemikiran terakhir untuk direnungkan bersama. Mungkin alat kebijakan luar negeri yang paling ampuh itu bukanlah manuver-manuver diplomasi yang heboh, tapi justru kesuksesan kita membangun negeri sendiri. Sebuah bangsa yang kuat dan makmur, yang bikin negara lain ingin meniru kita. Bagaimana menurut Anda?